diselesaikan dengan mudah secara ilmiah. Oke. Oke, itu udah dapat medali atau penghargaan khusus belum? Belum Kak, belum rezeki. Oke. Oke, terima kasih Rizal. Tadi saya mau ke ini tadi Priscilia angkat tangan. Priscilia, kapan ikut Priscilia? Terakhir kali ikut tahun kemarin, Kak, 2021. Oke, kelas berapa itu? Kelas 10. Kelas 10, berarti kan kelas 11 ya. Nah, sampai tahap apa itu waktu itu? Sebelum finalis. Oh, berarti di semifinalis. Nah, oke, terima kasih Priscilia. Oke, tadi itu udah ada yang pernah ikut ya. Nah, sekarang kita ngebahas tentang sebenarnya opsi atau kopsi dulunya itu seperti apa sih gitu. Oke, saya share dulu. Oke. Ya, sudah terlihat ya? Masih loading Kak Wahyu. Oke. Oh, masih. Apakah Sudah Kak, terlihat? sudah terlihat. Oke, sudah. Oke. Nah, adik-adik semua, kali ini saya nggak akan bahas atau menunjukkan kepada kalian bagaimana sih laporan mendapatkan medali emas ketika saya bimbing. Karena menurut saya ketika menunjukkan laporannya itu kalian lebih sedikit belajar dibandingkan kalian perlu belajar dasarnya dulu. Nah, sebenarnya dalam opsi ataupun kopsi ataupun lomba kartus ilmiah lain, prinsipnya itu sama. Kalian harus memahami apa itu penelitian sebenarnya. Dan pada kali ini kita bakal membahas opsi atau yang sebelumnya itu bernama kopsi. Dan ini perkenalkan saya Wahyu, udah dikenal sama kamu Novia juga ya. Salah satu mentor di Science Center Indonesia. Kalau kita lihat kopsi 2021 dalam angka nih, kira-kira peluang jadi finalis atau kayak Rizal tadi berapa persen ya? Nah, itu tuh kurang dari 20% teman-teman. Hanya sekitar bahkan kurang dari 15%, hanya sekitar 14,8% teman-teman bisa menjadi finalis kopsi atau opsi nantinya. Dan berapa sih peluang untuk menjadi juaranya? Nah, peluang untuk menjadi juaranya dari 14% ini, 22%-nya itu nanti 22% 14% ini bisa dapat juara di FPR, 17% di MST dan 11% di ISH. Jadi persaingan sangat ketat sehingga sangat perlu disiapkan sejak dini gitu. Meskipun panduan belum keluar ya untuk opsi SMA kan belum keluar, tapi nggak ada salahnya kalau kita udah nyiapin sebenarnya pingin neliti apa sih, nanti tinggal disesuaikan aja tentang format penulisannya. Maka saya nggak akan bakal bahas format, saya bakal ngebahas sebenarnya karya tulis ilmiah dan penelitian itu lebih kemana sih kayak gitu. Nah, kalau melihat kopsi atau opsi sebelumnya itu bakal ada 3 bidang ya, ISA, MST, dan FTR. Prinsipnya mirip-mirip aja. ISA itu ilmu sosial humaniora, mempelajari tentang hubungan masyarakat ataupun fenomena yang terjadi di masyarakat. Sedangkan MST, matematika, sains, teknologi, itu mempelajari gejala alam ataupun konsepnya, bisa berupa prinsip atau hukum yang terjadi gitu. Sedangkan FTR dia itu tentang atau terkait rancangan. Jadi teman-teman ngebahas rancangan gagasan atau prototipe suatu teknologi dalam membantu manusia seperti itu. Nah, ketiga bidang ini sama-sama susah. Cuma kalau kita melihat dari tiga peluangnya, peluang untuk menjadi juara di ESA itu lebih sedikit. Karena apa? Dari trennya aja itu paling banyak naskah yang diterima itu di ESA. Jadi dari 1175, 175 naskah itulah yang jadi finalis dan 81-nya ESA. Jadi untuk menjadi juara di ESA itu peluangnya lebih sedikit. Tapi untuk lolos ke final, kalau secara jumlah dia relatif lebih besar. Meskipun saingannya tinggi ya, gitu. Nah, terus kalau gitu saya pilih bidang yang mana, Kak atau Bang? Pilih bidang yang kamu sukai. Jadi penelitian itu bukan masalah peluang menangnya, tapi masalah mana bidang yang kamu sukai. Karena kalau kamu suka, pasti lebih terasa enak mengerjakannya. Lalu, bagaimana sih standar karya jawara untuk opsi atau kopsi? Nah, ini saya udah ngerekap
yang Kopsi tahun 2021 dari MST, FTR, dan ESA. Dan kita lihat judul-judulnya ya. Kalau misalnya yang di MST ini ada ngomongin tentang pengaruh variasi sistem panen, terus MST penyeleksi suara burung murai batu dengan machine learning, terus ada penerapan konsep transformasi geometri. Kalau ini menggunakan kombinasi dari bahan alam, ungu. Nah, kalau kita lihat dari MST ini sendiri aja, ada ciri khas yang sama, yaitu mereka membahas masalah kekinian, masalah yang ada saat ini kayak gitu. Jadi misalnya kayak sistem panen lestari, masalahnya tuh ada gitu. Kita yang butuh sistem panennya. Terus machine learning itu kan metode-metode yang lagi hype akhir-akhir ini. Terus ada transformasi geometri dan juga ada kombinasi gitu. Jadi salah satu cara bagaimana kita bisa mendapatkan ide yang baik ataupun kita bisa mendapatkan karya yang baik adalah cari masalah kekinian. Artinya masalah itu tuh sedang hype saat ini. Apakah bisa kita buktikan lagi nih? Kita lihat di FTR. Di FTR itu yang juara satunya itu nih tentang melestarikan terumbu karang di Indonesia. Kenapa sih terumbu karang itu penting? Nah, itu kan masalah-masalah ini muncul karena lagi ada masalah isu lingkungan kan, global warming. Sekali lagi masalah kekinian. Terus yang kedua, ini kekinian banget lagi, masalah COVID-19 yang lagi hype saat ini. Jadi itu tips yang pertamanya. Terus yang kedua, kalau kalian ingin mencari ide-ide yang bisa kompetitif atau bersaing adalah cari masalah yang ada di sekitar kalian. Contohnya, yang dari MST ini, dia Sumbawa NTB. Dari mana? Dari Sumbawa penelitinya. Terus murai batu paling banyak di daerah mana sih? Daerah Jawa kan, SMA 7 Yogyakarta. Nih, transformasi geometri batik Urung Awit. Nah, Urung Awit ini ada di mana? Batik Kalimantan. Peneliti dari Nunukan. Ini ubi jalar ungu gitu. Itu di Denpasar. Jadi tips yang kedua adalah pilihlah masalah yang ada atau berada di sekitar kalian gitu. Jadi ingat ya, yang pertama cari masalahnya kekinian. Terus yang kedua, meskipun kekinian, cari yang benar-benar ada di sekitar kalian atau real di sekitar kalian. Terus kalau kita lihat yang judul di ESA, nih, upaya penurunan stres siswa SMA Negeri 81 menggunakan Autonomous Sensory Meridian Response atau ASMR. Terus ada bambu untuk pelestarian bahasa daerah di era globalisasi. Ini yang ketiga, eksplorasi matematika untuk batik Ponorogo serta pengembangan mesin motif batiknya. Nah, kalau kita lihat dari sini ada satu lagi ciri khas yang membuat mereka bisa jadi juara, yaitu selain masalah kekinian, terus yang kedua masalah sekitar kita, dan yang ketiga adalah berdampak global. Kenapa? Bayangkan kalau kita bisa menemukan cara untuk menurunkan stres pada siswa SMA hanya mendengarkan atau menonton video ASMR. Tentu saja itu bisa berdampak besar kan? Terus yang kedua, pelestarian bahasa daerah. Nah, kalau bahasa daerah yang lebih lestari, kenapa? Dampaknya apa? Akhirnya bisa dampak meningkatkan industri kreatif. Katakanlah film misalnya seperti itu. Terus yang ketiga, kalau desain motif batiknya berkembang, dampaknya apa? Dampaknya bisa meningkatkan ekonomi di Indonesia. Jadi itu 3 tips yang teman-teman bisa pelajari dari judul-judul juara. Yang pertama, ingat masalahnya itu harus kekinian, berada di timeline saat ini. Terus yang kedua, dia itu berada di sekitar kalian, harus sekitar peneliti. Jangan kalian bisa domisili kalian di Kalimantan, terus kalian meneliti masalah di Papua. Bukannya nggak boleh, cuma pasti dipertanyakan sama Dewan Juri kalau memangnya di Kalimantan sudah nggak ada masalah lagi ya sampai harus meneliti di Papuanya kayak gitu. Terus yang ketiga adalah cari masalah tersebut yang ketika diselesaikan bisa berdampak global, meskipun tidak langsung. Jadi bukan berarti kalian meneliti terus masalah selesai, tapi dia bisa ikut berkontribusi untuk menyelesaikan masalah globalnya. Jadi kayak gitu. Nah, kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut lagi, sebenarnya judul-judul Jawara seperti apa ini sudah ada tautan saya buat. Itu sudah ada 3 tahun terakhir. Jadi adik-adik bisa lihat dan membacanya. Kira-kira judul-judul yang juara itu karakteristiknya seperti apa ya? Dan ini yang perlu diingat, yang namanya penelitian itu selalu menekankan kaidah ilmiah. Salah satu kaidah ilmiah adalah tidak melakukan plagiarisme atau plagiat. Jadi judul-judul tersebut bukan untuk diplagiasi, tapi untuk dikembangkan lagi dan dipelajari ya. Oke, terus setelah kita pelajari, oh ternyata ada 3 nih karakteristik judul-judul yang bisa atau berpotensi untuk menjadi juara.
kira-kira gimana cara membuat judul tersebut hingga menjadi laporan penelitian. Nah, untuk sepengalaman saya di kopsi sebelumnya, untuk sistem opsi ini sepertinya atau opsi ini bakal ada beberapa tahapan. Jadi dari seleksi administrasi, terus ada membuat proposal terlebih dahulu. Setelah proposal, baru laporan penelitian. Nah, kalau untuk tingkat SMP kan, dia langsung ke laporan penelitian. Nah, untuk tingkat SMA, ada proposal dulu, ada semifinalis dulu. Setelah proposal, baru melakukan pembuatan laporan. Nah, untuk proposal ini, itu akan dinilai dari bab 1, 2, dan 3-nya. Sedangkan laporan itu full papernya. Jadi, emang harus dipersiapkan dengan cara matang ya, terutama di bab 3-nya. Nah, tadi saya udah ngomongin bab 1, bab 2, bab 3. Sebenarnya apa sih? Nah, pada dasarnya, untuk opsi atau kopsi apapun namanya itu nanti, dia itu akan menganut pada prinsip karya ilmiah. Dan karya ilmiah itu umumnya ya akan terbagi menjadi 5 bab, di mana bab paling utama dari karya ilmiah atau ciri khas karya ilmiah itu ada di metodenya. Jadi karya ilmiah itu kan karya yang bisa dibuktikan, artinya dibuktikan secara ilmiah. Nah, pembuktian secara ilmiah itu dapat dinilai dari metode penelitian. Jadi makanya ketika di opsi SMA nanti atau opsi sebelumnya, itu proposal itu menjadi poin pentingnya itu berada pada bab 3 atau metode penelitian. Jadi dengan metode yang baik, pastinya kalian itu bisa merepresentasikan bahwa kalian telah mengenal masalah yang kalian angkat dan kalian tahu cara mencari datanya, sehingga bisa menghasilkan hasil dan pembahasan yang mumpuni juga kayak gitu. Nah, untuk proposal itu saya bilang di bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Kalau untuk laporan itu sampai kesimpulan dan saran kayak gitu. Itu aja bedanya. Terus sebenarnya karya tulis ilmiah itu atau karya ilmiah ini masing-masingnya berbicara tentang apa ya gitu ya. Bab 1 pendahuluan ini ngapain gitu. Bab 2 kajian pustaka ini kita harus nulis apa gitu. Bab 3 ngapain, metode penelitian, hasil pembahasan apa lagi tuh gitu kan. Terus kesimpulan dan saran apa sih yang bisa kita saranin gitu. Nah, ini bakal kita coba bedah pelan-pelan. Yang pertama, di pendahuluan itu kontennya akan ada beberapa subbab. Yang pertama, latar belakang. Kedua, rumusan masalah. Ketiga, tujuan. Dan keempat, manfaat. Itu secara umumnya itu. Lalu, bukan intinya ya, soul-nya, jiwa di pendahuluan itu apa? Jiwa di pendahuluan itu ada di latar belakang. Dan latar belakang akan menekankan yang namanya research problem atau research gap. Nah, research problem atau research gap ini atau celah penelitian inilah yang akan menjadi ujung tombak atau jiwa dari kartus awal kalian. Ketika kalian telah mendapatkan, oh ini loh research gap yang punya saya teliti, maka seterusnya teman-teman itu bisa menentukan, oh metode apa yang saya gunakan, daftar pustaka, kajian pustaka apa yang akan saya gunakan, terus kira-kira saya bisa menuliskan manfaatnya seperti apa gitu. Jadi poin penting sebenarnya sebelum untuk menentukan ide adalah teman-teman mengidentifikasi masalah apa yang ingin saya teliti. Nah, itu yang penting. Nah, dan bagaimana saya tahu kalau masalah saya teliti dan gagasan saya ini ada unsur kebaruannya atau saya tidak mengulang atau memplagiasi penelitian sebelumnya. Ini yang saya lakukan selama saya bersekolah dan membimbing, yaitu mudahnya kalian hanya menghubungkan variabel X dan variabel Y. Jangan pusing dulu. Variabel X ini apa? Variabel X ini adalah fenomena yang ada. Fenomena yang kalian temukan atau status quo atau kondisi kekinian kayak gitu. Nah, fenomena yang ada ini menunjukkan adalah apa yang sedang terjadi saat ini di lingkungan kalian. Dan variabel X ini akan dihubungkan dengan variabel Y. Nah, variabel itu merupakan kondisi ideal atau kondisi yang ingin kalian capai atau cita-cita kalian. Contohnya apa? Anggaplah fenomena yang ada itu adalah kita mengalami krisis energi. Ditandai dengan harga minyak bumi misalnya naik, terus harga tarif listrik naik, dan sebagainya. Terus kondisi idealnya itu apa? Kondisi idealnya kita tidak mengalami krisis energi atau kita memiliki energi yang cukup. Nah, untuk mencapai kondisi idealnya itu seperti apa? Butuh energi terbarukan. Anggaplah seperti itu. Nah, karena terus menghubungkan. Nah, kira-kira dari fenomena krisis energi agar tercapai energi yang berkecukupan itu perlu langkah apa aja, perlu penelitian apa saja. Nah,
penelitian tersebutlah akan kalian masukkan ke dalam kotak. Nah, kotak inilah yang akan kalian gali lagi menjadi research problem. Kotak tersebut kalian akan tuliskan, kira-kira penelitian yang sudah dilakukan tuh apa ya, dari tahun berapa. Misalnya, ketika kalian menggunakan teknik ini, kan batas saja waktunya, misal 5 tahun terakhir. Nah, kalian lihat penelitian untuk mengembangkan energi terbarukan itu apa aja ya, gitu. Terus kalian dapatkan, oh ternyata ada menggunakan sel surya, ada menggunakan biodiesel dan sebagainya. Terus kan lihat kira-kira mana sih yang paling efektif untuk diteliti saat ini atau efisiensi terbesar. Anggaplah sel surya. Oh, sel surya. Baru kalian pecah lagi. Kira-kira sel surya selama ini seperti apa ya? Masukin ke fenomena yang ada. Terus kondisi idealnya seperti apa ya? Let's say fenomena yang ada efisiensinya 15%. Terus idealnya itu 30% agar bisa menjadi energi terbarukan yang baik. Nah, kalian lihat untuk mencapai 30% itu perlu penelitian apa aja ya. Nah, hasil membaca kalian tersebut, hasil kalian mencari artikel ilmiah baik dari jurnal ilmiah ataupun proceeding, itu kalian masukkan ke dalam research problem dan kalian urutkan mana yang paling mendekat di kondisi ideal sama mana yang paling terbaru. Nah, dari susunan itu kalian akhirnya mendapatkan, oh kira-kira mana yang belum diteliti dan mana yang bisa kalian teliti. Nah, jadi gabungan antara atau irisan antara mana yang belum diteliti dan kemampuan kalian, itulah akan menjadi research problem yang bisa kalian angkat ke opsi ataupun lomba karya ilmiah lainnya, gitu. Dan itulah dari situ kalian akhirnya bisa menentukan, oh setelah saya meneliti ini untuk lomba selanjutnya saya bisa menggunakan ide yang seperti apa sehingga kalian akan terhindar dari plagiarism atau plagiat gitu. Jadi kalian tetap menjaga kebaruan dan kalian bisa membuktikan novelty kalian. Nah, dari konsep research problem inilah maka kalian bisa menurunkan nanti untuk menuliskan latar belakangnya apa, rumusan masalahnya apa, hingga metodenya apa. Karena apa? Ketika kalian sudah mengenal masalah apa yang kalian teliti, kalian bisa tahu kenapa hal tersebut penting untuk diteliti. Setelah itu, kalian memiliki pertanyaan, kira-kira untuk mencapai kondisi idealnya atau mencapai penelitian saya, kira-kira pertanyaan penelitian seperti apa yang akan saya ajukan? Otomatis kalian telah menemukan rumusan masalah. Dari rumusan masalah, kalian turunkan jadi tujuan. Dari tujuan, kalian bisa melihat dampaknya pada manfaat. Nah, dari rumusan masalah, akhirnya kalian bisa lihat, kira-kira untuk menjawab rumusan masalah saya butuh metode yang seperti apa ya, butuh data yang seperti apa ya, apakah kualitatif ataupun kuantitatif, dan seterusnya. Gitu. Jadi dengan hanya menemukan research problem, kalian telah menggambar atau melakukan sketsa keseluruhan karakteristik ilmiah kalian. Gitu. Jadi inilah proses penting yang perlu kalian gali lebih lanjut. Nah, let's say kalian sudah mendapatkan research problem nih. Terus gimana sih cara menuliskan latar belakang secara proper atau secara cukup? Yang pertama ingat, latar belakang konsepnya itu bisa menggunakan konsep dari umum ke khusus. Meskipun ketika penelitiannya murni kualitatif, kalian sah-sah saja memulai dari fenomena penelitian atau fenomena yang ada dulu. Baru ke gambaran umum atau kondisi ideal itu sah-sah saja. Tapi secara umum, kalian bisa menuliskan dari permasalahan yang umum baru ke permasalahan khusus. Contohnya apa? Misalnya tadi krisis energi kan, umumkan dulu bicara tentang krisis energi, lalu fokus ke energi terbarukan, misalnya sel surya. Baru kalian lihat, oh masalahnya tuh sel surya di mana? Misalnya sel surya itu masalah tidak efisien karena dia efisiensinya turun karena panas. Nah, akhirnya kalian menggagas ide penelitian kalian kayak gitu. Nah, dari konten latar belakang itu secara umum khusus, terus kalian harus menunjukkan urgensi penelitiannya. Jadi kayak kenapa ini penting untuk diteliti serta memberikan gambaran awal penelitian dan perkembangannya. Nah, bagaimana gambaran awal penelitian dan perkembangannya? Ini kalian masukkan penelitian pendahuluannya atau penelitian terdahulu. Kan kalian bukan orang pertama melakukan penelitian ini kan, apalagi di abad 20 kan, sangat amat jarang kalian tuh benar-benar meneliti dari nol. Sangat amat jarang. Bahkan ketika pembuatan vaksin pun sudah ada dasarnya. Jadi pasti sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, penelitian-penelitian sebelumnya ini secara singkat kalian masukkan. Kira-kira apa sih sudah diteliti, terus yang belum diteliti itu apa, sehingga itulah yang akan menjadi novelty kalian. Dan itu kalian masukkan di latar belakang, kayak gitu. Jadi ini secara garis besar kontennya, masalah umum, masalah khusus, penelitian sebelumnya, celah penelitian atau research problem, dan sehingga penelitian ini kalian lakukan, kayak gitu. Dan perlu diingat bahwa karena kita masih dalam kondisi COVID-19, research problem atau
research gap yang kalian temukan haruslah ingat ya, berupa irisan antara masalah yang belum teliti sama kemampuan kalian. Berarti kemampuan kalian termasuk kemampuan kalian dalam mengambil data ketika dalam kondisi pandemi. Itu perlu diingat. Jadi perlu dilihat lagi kira-kira saya mampu nggak untuk mendapatkan datanya. Nah, setelah terbelakang itu kan ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini ingat turunan dari research problem atau research gap. Jadi dari research gap yang kalian temukan, kalian punya pertanyaan penelitian kan? Misal kayak tadi, oh ternyata sel suryanya itu efisiensi menurun karena panas, sehingga dibutuhkan material pendingin. Pasti pertanyaan pertama kan muncul kayak bagaimana potensinya kan? Terus anggaplah ada potensinya, terus pertanyaan kedua bagaimana efektivitasnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan muncul untuk menjawab fenomena yang ada hingga mencapai fenomena idealnya itulah yang disebut sebagai rumusan masalah sebenarnya. Secara singkat atau secara sederhana, rumusan masalah itu merupakan pertanyaan penelitian dengan kata tanya bagaimana. Dan mengapa harus bagaimana? Karena bagaimana itu akan menuntut proses. Nah, proses itulah yang akan bisa dijawab di pembahasan. Jadi ingat ya, research problem diturunkan di rumusan masalah itu akan dijawab di pembahasan. Nah, dan research problem akan mengetahui metode penelitian kalian itu membutuhkan data apa, data kualitatif kah atau data kuantitatif. Ingatlah data kuantitatif itu data berupa numerik atau angka, sedangkan data kualitatif itu data kategorik atau data narasi seperti itu. Nah, dari rumusan masalah juga kalian bisa menentukan tujuan penelitian dan manfaat. Dan tujuan penelitian itu akan dijawab di kesimpulan. Jadi kalau kalian punya 2 rumusan masalah, maka kalian punya 2 tujuan penelitian dan punya 2 manfaat. Manfaat bisa lebih sih, cuma umumnya kalau 2 minimal 2 lah. Tapi bukan berarti ya kalau kalian punya 2 rumusan masalah kalian punya 2 metode juga ya, enggak. Metode ini hanya membantu kira-kira untuk menyelesaikan research problem kalian atau research gap kalian tuh butuh data apa aja, terus cara mengambilnya seperti apa kayak gitu. Terus ingat rumusan masalah itu fungsinya memberi fokus kepada fenomena yang ingin dikaji atau teliti. Dan kontennya sekali lagi tekankan pertanyaan yang muncul dari research gap atau fenomena yang ingin teliti. Kira-kira sudah kebayang lah ya latar belakang sama rumusan masalah. Untuk tujuan secara sederhananya tujuan adalah jawaban dari rumusan masalahnya. Jadi bukan jawaban sih. Lebih tepatnya ini, tujuan itu turunan dari rumusan masalahnya. Kalau rumusan masalah 2, tujuannya 2 gitu. Misal rumusan masalahnya bagaimana potensi, otomatis tujuannya mencari tahu atau mengkaji potensi gitu. Sedangkan manfaat adalah dampak dari penelitian kalian, baik itu secara individu, kelompok, ataupun dampak yang lebih besar. Terus saya selalu bilang, dengan research problem, kalian akan bisa menentukan metode. Nah, metode ini untuk membantu kalian apakah penelitian kalian itu kuantitatif atau kualitatif, atau bahkan keduanya campuran. Sebenarnya kuantitatif dan kualitatif itu bedanya di mana ya? Gitu. Apakah hanya karena data kuantitatif itu data numerik, gitu, data angka, sedangkan kualitatif datanya data kategorik atau narasi? Ternyata enggak juga gitu. Ada beberapa ciri-ciri dari masing-masing metode ini. Gitu. Nah, untuk masalah yang kuantitatif itu dia akan menjelaskan atau memprediksi hubungan atau relasi atau membandingkan antar variabel. Sedangkan kualitatif dia mengeksplorasi, memahami, mendeskripsikan atau membuat atau menemukan fenomena yang ada gitu. Terus kuantitatif itu dia pasti mengandung variabel terikat dan variabel bebasnya. Sedangkan kualitatif dia bahkan mencari variabel tersebut. Jadi mempelajari pandangan individu tersebut atau mempelajari variabel tersebut. Lalu kalau kuantitatif itu menghitung variabel untuk mendapatkan data kuantitatif atau data numerik. Sedangkan kualitatif itu menilai hasilnya atau prosesnya dengan periode waktu tertentu. Nah, kalau kualitatif itu dia mengetes teori atau menjelaskan teori yang ada, sedangkan kualitatif bahkan dia bisa membuat teori baru dari pandangan-pandangan individu tersebut. Sedangkan kuantitatif dia bisa mengeneralisasi hasil dari jumlah yang besar, sedangkan kualitatif dia nggak bisa digeneralisasi karena dia itu spesifik dia individu. Nah, terus kalau dilihat kan secara sekilas terus bandingkan dengan tema-tema lombanya atau bidang lombanya, terbayangkan kalau MST itu pasti kuantitatif kah? Karena MST itu mengetes teori kan atau prinsip.
Ternyata itu enggak, teman-teman. Jadi bisa saja penelitian bidang MSc itu penelitiannya kualitatif, dia hanya mengeksplorasi gitu, atau dia memahami, atau dia menemukan fenomena yang ada. Jadi begitu juga sebaliknya, bukan berarti kalau dia ISA itu pasti kualitatif, bisa jadi dia kuantitatif. Yang membedakannya hanya ini, apakah dia ingin mengeksplorasi atau dia mencari tahu hubungan antar variabel. Kalau dia mencari tahu hubungan antar variabel, dia kuantitatif. Kalau dia ingin mengeksplorasi, dia kualitatif. Kalau masih belum kebayang, kita coba lihat dari judul-judul sebelumnya. Nih, misalnya ESA ini, eksplorasi etno matematika. Dari kata-kata udah jelaskan eksplorasi, otomatis dia metodenya itu ditekankan lebih kepada kualitatif kayak gitu. Cuma ada kuantitatifnya. Di kuantitatifnya itu berada pada karena dia mengkuantifikasi nilai-nilai matematiknya gitu. Terus kayak ini, Bambu Search Engineering kosakata bahasa daerah sebagai upaya pelestarian bahasa daerah. Otomatis dia ingin mengumpulkan kan atau menginventarisasikan. Otomatis dia ditekankan pada kualitatif kayak gitu. Kayak ini, upaya penurunan stres siswa menggunakan ASMR. Nah, upaya penurunan stres ini pasti adalah pretest post-testnya kan, membandingkan sebelum diberikan treatment dan setelah diberikan treatment. Otomatis butuh data angka. Otomatis dia kuantitatif kayak gitu. Nah, dari sini aja bisa dilihat kan bahwa nggak semua penelitian ESH itu kualitatif loh, ternyata bisa kuantitatif. Terus kita coba lihat yang di MST deh. Ini yang MST yang pertama, pengaruh berbagai variasi sistem. Menurut teman-teman, dia kuantitatif atau kualitatif nih? Yuk, sambil jawab, saya sambil ngambil charger dulu. Kira-kira kuantitatif atau kualitatif? Ayo, ada yang mau jawab? Tuh. Tadi Lydia, kenapa kuantitatif Lydia? Kenapa pengaruh berbagai variasi itu kuantitatif kemungkinan besar penelitiannya? Yo, iya tadi benar kuantitatif. Kemungkinan besar kuantitatif. Kenapa tuh Lydia? Atau Cika, kenapa kuantitatif? Ayo kita coba bangkitkan diskusinya. Oke ya, makasih Bu ya, karena ini membandingkan antar variabel. Jadi variabel dibandingkan tuh kalau divariasikan, kira-kira mana yang paling efektif? Otomatis dia masuk ke kuantitatif. Terus yang ke ini deh, yang kedua nih, Scopus Class, penyeleksi suara burung murai batu berkualitas dengan metode machine learning. Kira-kira kuantitatif atau kualitatif? Yo, Scopus Class, penyeleksi suara burung murai batu berkualitas dengan metode machine learning. Kira-kira kualitatif atau kuantitatif? Yang NDA nih, NDA. Kenapa kualitatif? Karena dia mengandung variabel terikat sama variabel bebasnya juga, Kak. Terus dia pengen nyari tahu kalau misalnya gimana sih si kualitas si suara burung murai itu pakai metode machine learning gitu, Kak. Jadi kualitatif atau kuantitatif? Wah, nggak tahu deh, kuali kayaknya. Kuali kayaknya. Oke. Nah, untuk Scopus Class ini dia campuran. Dia bakal kualitatif untuk pertama mengeksplorasi dulu, mendeskripsikan dulu. Suara murai batu yang berkualitas seperti apa sih parameternya? Dia mencari tahu tersebut. Nah, setelah itu akhirnya dia menghimpun data untuk digeneralisasikan atau dikuantifikasi datanya menggunakan machine learning. Jadi campuran, kualitatif dulu baru kuantitatif. Begitu juga kepada yang ketiga itu kan menemukan dulu geometrinya seperti apa sih, mengeksplorasi dulu, memahami dulu. Dia kualitatif, setelah itu baru dikuantifikasikan ada berapa jumlahnya gitu. Nah, jadi dari penelitian MST aja dapat terlihat kan bahwa bisa aja kok penelitian MST itu menggunakan data kualitatif. Yang perlu diingat adalah apakah data tersebut emang perlu kalian
apa memang data tersebut yang kalian perlukan gitu. Jadi bukan berarti kalau ISA pasti kualitatif, MST pasti kuantitatif ya. Bisa aja kalian campuran gitu. Bisa aja ISA-nya kuantitatif, MST-nya malah kualitatif, itu bisa aja. Tapi yang penting kalian paham lah ya, mana kuali, mana kuanti. Gitu. Nah, terus saya coba lanjut. Nah, kenapa itu penting memahami kuali dan kuanti gitu? Karena itu akan berhubungan ke selanjutnya gitu, ke bab 2 dan bab 3-nya. Nah, kalau kalian perlu data kuantitatif ataupun data kualitatif, kalian pasti akan berhubungan dengan dasar teori mana yang bakal menggunakan. Kan nggak mungkin kan kalau misalnya kalian datanya kuantitatif, terus kalian makainya malah nggak ada memakai rumus-rumus dasar. Kan aneh. Atau kalian data kualitatif, tapi kalian tidak memasukkan pandangan-pandangan atau teori yang mendasari semuanya. Itu kan aneh. Kayak gitu. Dari itu kalian bisa menentukan, kira-kira untuk bab 2 saya masukin apa ya. Nah, untuk konten bab 2, kalau saya tuh menyarankan pakai 3 aja. Dasar teori, posisi penelitian, dan hipotesis. Nah, dasar teori ini memuat definisi atau model konseptual dari laporan penelitian kalian atau penelitian kalian. Kira-kira teori apa sih yang bisa mendukung atau rumus mana sih yang bisa mendukung untuk menjelaskan fenomena yang ingin kalian kaji. Terus masukkan rangkuman atau kerangka acuan. Kira-kira yang telah terjadi itu seperti apa sih gitu. Kondisi kekiniannya seperti apa sih? Perkembangannya, pemanfaatannya sejauh mana sih? Itu kalian masukkan di dasar teori. Lalu kalian masukkan posisi penelitian. Nah, posisi penelitian ini memasukkan tentang penelitian terdahulu, celah penelitian yang belum dilakukan, sama menunjukkan kalau penelitian itu steril atau tidak plagiat. Nah, posisi penelitian ini saya sarankan teman-teman membuatnya dalam tabel. Kira-kira penelitian terdahulu ini 5-10 mungkin. 5-10 kira-kira udah lakukan penelitian sejauh apa sih, terus hasilnya apa, dan kenapa itu beda nanti dengan penelitian kalian. Dan posisi penelitian ini akan menunjukkan penelitian kalian itu apakah menambah informasi baru atau memperkaya informasi yang sudah ada. Kayak gitu. Disitulah akan melihat kebaruan atau kesterilan dari ide penelitian kalian. Jadi dalam mempelajari penelitian, secara sederhananya penelitian cuma ada 2. Kalian menambah informasi baru atau melengkapi informasi yang ada. Ketika menambah informasi yang baru, itu berarti kalian telah menambah di luar variabel telah diteliti sebelumnya. Anggaplah kalian meneliti pengaruh, tadi itu, misalnya pengaruh penambahan daun mangga untuk pengawetan ikan. Nah, kalian lihat, oh sebelum itu sudah ada variabel suhu, kandungan protein. Namun belum ada misalnya ini variabel, anggaplah variabel bakterinya belum ada nih, variabel bakteri belum ada. Nah, karena belum ada, akhirnya kalian meneliti dengan jumlah yang sama, dengan ide daun mangga yang sama, cuma kalian nambah variabel baru karena variabel tersebut yang berpengaruh untuk menentukan apakah ikan tersebut awet atau tidak. Nah, ketika kalian menambah variabel baru, itu namanya menambah informasi baru karena informasi belum ada. Terus kalau memperkaya itu seperti apa? Anggaplah tadi yang daun mangga itu sudah menggunakan variasi 0, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya gitu. 5 gram per mililiter. Terus hasil penelitiannya bilang yang paling efektif itu 5. Nah, kalian tuh pengen tahu kira-kira kalau ditambah 6, 7, 8, 9, 10, apakah dia makin efektif atau makin nggak efektif? Nah, ketika variabelnya masih sama, cuma kalian memperluas nilai penelitiannya atau angka variabelnya, itu akan memperkaya informasi yang telah ada kayak gitu. Jadi kalian harus melakukan penelitian yang sama, cuma variabel kalian kembangin, nggak 0, 1, 2, 3, 4, 5, tapi 0, 1, 3, 5, 7, 9 gitu, sampai 11 misalnya. Jadi kan ngelihat, oh trennya itu semakin tinggi apakah semakin baik atau malah semakin rendah kayak gitu. Itulah kalau memperkaya informasi baru, memperkaya informasi yang ada. Terus contoh memperkaya informasi yang ada, misalnya penelitiannya itu menggunakan penelitian itu terkait kesenian Reo Ponorogo gitu. Sudah ada meneliti tentang alat musiknya, tapi belum ada meneliti tentang ininya, misalnya proprietarinya, itu memperkaya informasi yang ada. Terus kalau menambah informasi yang ada itu apa? Kalian mengganti objeknya. Awalnya Reo Ponorogo mungkin ondel-ondel gitu, yang sama-sama tarian gitu. Itu contohnya. Dan untuk posisi tersebut harus telah terlihat di bab 2 kalian. Apakah posisi kalian itu menambah informasi baru atau memperkaya informasi yang telah ada.
Terus kalian juga bisa masukkan hipotesis atau kira-kira prediksi hasil kalian seperti apa sih. Nah, hipotesis ini bisa di bab 3 ataupun bab 2. Itu bebas, tergantung panduannya lagi. Dan yang perlu kalian ingat adalah ketika membuat bab 2, kalian harus melakukan parafrase, nggak boleh copy paste. Kalian harus baca artikel ilmiahnya, kalian baca sumbernya, baru kalian tuliskan dengan kalimat kalian sendiri. Itu sangat amat penting, karena kita membuat karya ilmiah. Karya ilmiah harus memenuhi kaidah ilmiah. Kaidah ilmiah harus memenuhi dia tidak plagiat. Kalau kalian melakukan plagiat, meskipun kecil, itu kalian telah mencederai konsep ilmiah. Gitu. Jadi karya kalian itu bukan ilmiah lagi. Jadi ingat ya, harus melakukan parafrase. Terus yang kedua, usahakan sumber-sumber itu sumber-sumber yang terbaru, minimal 5 tahun terakhir deh. Maksimal 5 tahun terakhir deh. Kalau bisa maksimal 5 tahun. Kalaupun terpaksa ya banter-banter 10 tahun gitu. Nah, fungsinya ini apa? Fungsinya untuk menjaga agar hasil penelitian itu up to date gitu. Kan kalau nggak up to date ya nggak terbaru dong gitu. Buat apa diteliti lagi? Terus yang ketiga, sumbernya itu harus terakreditasi. Namanya karya ilmiah, otomatis sumbernya harus terpercaya dong. Nah, sumber terpercaya ini seperti apa? Kalian bisa menggunakan jurnal ilmiah ataupun proceeding ilmiah. Yang pasti harus gunakan artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini ada istilahnya itu, ada akreditasinya. Kalau nasional, kalian bisa menggunakan jurnal Sinta. Kalau internasional, gunakan berindeks Scopus kayak gitu. Itu cara mudahnya. Karena sumber yang baik akan menghasilkan karya yang baik juga. Terus tadi kuantitatif kualitatif itu erat hubungan dengan apa? Dengan metode gitu. Dengan kalian mengetahui bahwa kalian butuh data kualitatif, kalian tahu oh kira-kira jenis penelitian saya seperti apa ya, desain penelitian saya seperti apa ya. Begitu juga dengan sebaliknya. Ini adalah template yang saya sering gunakan dan sering saya share kepada bimbingan saya bahwa metode penelitian itu masalah ini aja sih, masalah kalian mau masukkan ini aja. Jenis penelitiannya ini kualitatif atau kuantitatif atau campuran. Kalaupun kualitatifnya seperti apa, kalau kuantitatif yang seperti apa. Terus sumber data dan informasinya itu dapat dari mana aja gitu. Siapa saja sih kalian, dari mana aja kalian bisa mendapatkan data tersebut. Terus waktu dan tempat penelitiannya dilaksanakan di mana sih gitu. Karena kan penelitian masih terbatas kan. Karena penelitian kan antara masalah yang ingin teliti sama kemampuan penulis. Otomatis ini akan ada batasan. Batasan tersebut dalam lingkup ruang dan waktu. Jadi harus masukkan waktu dan tempat penelitian. Terus juga sampel dan populasi khususnya ini untuk yang penelitian menggunakan data kuantitatif. Harus jelas sampelnya itu sampel mana, populasi yang diambil itu seperti apa, dasarnya apa. Lalu lokasi penelitian ini sama kayak tempat penelitian ya, lokasi penelitian. Terus alat dan bahan penelitian, kalau penelitian eksperimental pasti pakai alat dan bahan. Terus teknik pengumpulannya, kalau mengumpulkan datanya ini pakai apa aja gitu. Kan sumber data itu, misalnya sumber data itu datanya primer, diambil sendiri, terus data sekunder, misalnya diambil dari literatur. Nah, teknik pengumpulan datanya itu untuk mengambil data primer, data sekundernya itu pakai apa aja? Apakah studi literatur, apakah wawancara, apakah eksperimental, apakah observasi, dan sebagainya. Itu banyak banget. Dan masukkan analisis datanya. Kalian menganalisis datanya pakai apa? Apakah kalian menggunakan statistik deskriptif, atau kalian menggunakan, misal kualitatif bisa menggunakan analisis interaktif Mason Huberman, kan banyak banget. Itu kalian gali lagi. Terus masukkan prosedur penelitian, terutama kalau penelitian kalian eksperimental, sama kerangka berpikir. Penelitian ini opsional banget. Bisa masuk, bisa enggak. Terus ini yang saya bilang, kan penelitian itu banyak banget ya. Cuma kalau saya bagi dari 5 grup, kalau saya bagi, itu akan terbagi menjadi 5 grup. Di mana 5 grup itu akan menginduk pada 2 grup yang besar. Nah, grup pertama itu grup kuantitatif, grup kedua itu grup kualitatif. Bentar. Nah, grup kuantitatif ini akan terbagi lagi menjadi penelitian korelasional atau penelitian hubungan, terus penelitian eksperimental. Sedangkan kualitatif itu masuk ke penelitian deskriptifnya kayak gitu. Yang saya bintangin itu yang saya saranin sih. Jadi teman-teman itu kalau untuk SMA mungkin bisa ngebahas penelitian sekitar ini, penelitian eksperimental atau deskriptif ataupun korelasional. Contoh deskriptif, studi kasus, observasi, survei, korelasional juga studi kasus terkontrol, studi observasi, eksperimental, ada eksperimen lapangan, eksperimen terkontrol atau di lab, memang kuasi eksperimen atau eksperimen di kelas. Terus untuk review sama meta-analitik, menurut saya untuk tingkat opsi kayak nggak perlu kalian pakai, karena lebih sering 3 ini.
Dan ingat ketika buat metode itu tuliskan segala merek, versi, jumlah, gunakan bantuan software agar hasilnya minim bias. Terus teknik pengumpulan data itu kalian bisa gunakan lebih dari satu. Jadi bisa menggabungkan kayak dokumentasi wawancara ataupun observasi dokumentasi studi pustaka dan sebagainya. Itu poin pentingnya. Terus untuk penentuan sampel, nah untuk jumlah sampel itu sebenarnya lebih sering ke penelitian kuantitatif ya. Jadi banyak banget caranya. Ini saya cuma share. Kalian bisa menggunakan rumus Lovin untuk menentukan jumlah sampel. Terus bisa gunakan tabel Isaac dan Meckel untuk menentukan kira-kira berapa banyak sih yang harus saya survei misalnya, atau berapa banyak sih orang yang harus saya berapa banyak sih sampel yang saya lakukan observasi gitu. Terus untuk penelitian kayak kualitatif seperti apa? Sangat amat tergantung dengan jenis penelitian kalian. Cuma ini dari yang saya temukan kayak korelasional tuh bisa menggunakan 64, terus kalau studi kasus tuh bisa 3-5 aja. Fenomena itu bisa lebih dari 6, kurang dari 10 interview gitu. Penelitian etnografi itu bisa 1 cultural group atau 30-50 interview. Sangat amat tergantung. Yang pasti kalian harus punya dasarnya gitu. Harus mengacu pada siapa atau sampel kalian. Oke, kita lanjut ke ini. Dan pembahasan ini sebenarnya bagian yang cukup sederhana ya. Karena kalau kalian telah mengetahui rumusan masalah kalian dan metode kalian pasti bisa nulis bab 4-nya. Jadi bab 4 tinggal menganalisis tesis temuan, lalu masukkan gambar atau desain pribadi, jangan lupa gunakan sitasi, dan hubungkan dengan teori yang kalian gunakan di bab 2 untuk menjawab atau mengklaim hasil temuan kalian. Terus gunakan berbagai macam analisis, yang pasti salah satunya itu bisa gunakan yang SMART, harus spesifik, terukur, dapat diterima, realistik, dan dapat terukur oleh waktu. Terus gunakanlah software untuk meminimalkan risiko bias, entah itu SPSS, Excel, dan sebagainya, dan gunakan visualisasi data. Datanya itu dibuat grafik, batang, pie chart, dan sebagainya untuk lebih indah untuk dilihat kayak gitu. Oke, terus untuk kesimpulan saran, itu hanya hubungan dari benang merah penelitian. Ingat, kesimpulan itu menjawab dari tujuan penelitian atau generalisasi dari pembahasan. Sedangkan saran adalah celah penelitian atau kekurangan penelitian selama ini. Terus maksimalkan di lampiran ya. Lampiran itu adalah bukti penelitian kalian benar-benar dilakukan. Bisa masukkan biodata identitas, logbook penelitian, dokumentasi foto, lembar etika clearance, ataupun hal-hal yang mendukung atau membuktikan bahwa penelitian kalian itu dilakukan secara ilmiah dan benar. Terus ada abstrak atau ringkasan, lihat lagi panduannya minta apa. Kalau KOPSIS singkat saya abstrak. Abstrak itu kontennya bisa gini, judul, identitas, latar belakang, tujuan, metode, hasil, kesimpulan, dan kata kunci. Kayak gitu. Terus daftar pustaka, kalian bisa gunakan fitur reference di Microsoft Word atau menggunakan Mendeley ataupun alat citasi lainnya. Kayak gini. Ini citasi lainnya itu bisa gunakan referensi kayak gitu. Dan ingat ya, kalian harus menjunjung tinggi etika penelitian, tidak plagiat, tidak memalsukan data atau membuat data. Jadi data itu nggak dibuat apa adanya. Dan judul itu juga bisa merepresentasikan, tipsnya tuh simple bermakna, bisa gunakan 12-20 kata. Cuma kalau untuk panduan opsi SMP itu maksimal 10 kata ya, nggak tahu untuk yang sekarang apakah ada batasan kata atau tidak. Walaupun sebenarnya tidak terlalu mengingat banget, cuma usahain buat sesimpel mungkin, tapi representasi. Tapi representatif dengan karya kalian. Terus cara menemukan ide ya sederhana. Kalian harus bisa menemukan research gap kayak tadi gitu, menghubungkan variabel X dan variabel Y-nya. Caranya itu ya mengasah berpikir kritis, melihat sekitar, banyak tanya, entah itu ke teman, ke keluarga. Kalian bisa menggunakan ATM, amati tiru modifikasi, terus kalian pakai metode Scamper, berpikir secara lateral atau menggunakan design thinking, berempati dulu gitu kan, akhirnya menemukan ide atau brainstorming sebagainya. Menemukan ide itu banyak banget, tapi yang pasti menghubungkan fenomena yang ada dengan kondisi yang ideal. Dan ini saran-saran saya. Yang pertama, kuatkan niat, terus baca panduan dan patuhi, hindari milih deadliner, entah itu buat proposal ataupun laporannya, hindari, karena hasil deadline itu cenderung kurang baik karena pasti ada kekurangannya. Terus ketahui pendekatan penelitianmu, entah itu kuantitatif atau kualitatif, lalu pilihlah instrumen dengan tepat untuk mendapatkan data tersebut pakai buta. Terus buatlah latar belakang yang kuat, ingat benang merah penelitian yang tadi,
Lalu banyak-banyak membaca referensi, hindari citasi hantu. Jadi jangan sampai di dalamnya tuh dikutip, di daftar pustaka nggak ada, begitu juga sebaliknya. Usahakan 80% itu artikel ilmiah dari jurnal, dan terakhir gunakan judul yang efisien. Nah, kalau kalian bisa melakukan tips dan trik ini, kalian pasti bisa menghasilkan karya yang jawara. Dan ini sumber literatur yang bisa gunakan. Kalian saya sangat mendorong untuk menggunakan jurnal-jurnal terakreditasi, misalnya gunakan jurnalis Cinta, ataupun minimum banget Good Scholar deh. Terus kalau bisa berbahasa Inggris dengan baik, bisa gunakan jurnal Nature ataupun Science Direct. Dan ini bimbingan SAI yang mendapatkan medali emas, sederhana idenya, eksplorasi etnomatematika pada batik Reok Ponorogo, serta potensi pengembangan estimatifnya secara digital. Dia metodenya campuran, pendekatan campuran, karena dia butuh mengeksplorasi batiknya, terus menghitung nilai fraktalnya berapa. Dapat ide seperti apa? Sederhana ini, mereka mengetahui bahwa Reok Ponorogo itu terkenal di daerahnya, karena mereka orang Ponorogo. Tapi lalu pertanyaannya, mereka kira-kira punya batik Reok Ponorogo nggak? Ternyata mereka sendiri itu nggak punya. Pas mereka nanya ke orang tua mereka juga nggak punya. Akhirnya muncul pertanyaan, kenapa sih Reok Ponorogo itu terkenal, tapi orang nggak punya batiknya? Dari situ akhirnya menemukan masalah. Oh, ternyata masalahnya itu motif batiknya, desainnya itu aja. Akhirnya mereka ingin meneliti bagaimana cara mengembangkan motif batiknya, tapi nilai-nilainya, nilai kultural tetap ada. Dan inilah hasil penelitian mereka. Dan ini standar karya jawara dari saya. Pertama, ingat idenya menarik dan mengangkat potensi daerah. Jadi harus dia kekinian, berada di sekitar penulis, atau berarti dia mengangkat potensi daerah. Terus ketiga, bisa berdampak global. Terus tunjukkan posisi penelitian dan research gap. Sekali lagi, kalian harus tahu posisi penelitian kalian seperti apa, research gap-nya yang mana. Lalu metode penelitian yang lengkap, mulai dari desain hingga analisis datanya, logbook dalam lampiran dimaksimalkan, karena logbook dalam lampiran adalah kunci bahwa menunjukkan bukti kalau penelitian itu dilakukan secara baik. Lalu panduan ini untuk laporan opsi SMP ya, nggak tahu yang SMA karena belum keluar, mungkin kurang lebih sama. Terus yang terakhir, jangan takut memulai dan meneliti, karena meneliti itu seru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Anvia. Oke, terima kasih Kak Wahyu atas paparan materi yang sangat luar biasa. Teman-teman boleh dong tepuk tangan sambil reaction, karena kan nggak mungkin ya kalau tepuk tangan secara langsung gitu nggak kelihatan. Oke, emang keren banget ya teman-teman, paparan dari Kak Wahyu sangat lengkap. Kita jadi mengetahui terkait dengan sistematika laporan opsi, lalu judul-judul berstandar karya jawara seperti apa, perbedaan metode penelitian, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya adalah sesi diskusi dan juga tanya jawab yang ditunggu-tunggu nih sama teman-teman. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Wah, udah ada yang raise hand nih Kak Wahyu. Ada dari NDA. Silakan untuk on microphone dan juga menyalakan kamera terlebih dahulu, NDA. Ya, Kak. Halo, Kak. Selamat sore. Sore. Terima kasih udah ngizinin saya untuk bertanya hari ini. Saya izin bertanya, Kak. Bagaimana cara mendapatkan jurnal atau sumber yang terpercaya jika misalnya kita menggunakan sumbernya itu dari Google Scholar? Terus bagaimana caranya supaya kita bisa ngecek Sintanya? Terima kasih, Kak. Oke, saya langsung jawab ya Kak Novia ya. Boleh. Bagaimana tahu dia itu jurnalnya bagus atau enggak gitu ya? Ya itu kita tadi, kalau misalnya jurnalnya nasional, cari aja di Sinta. Nih, kalau misalnya internasional, cek aja di Skimago. Skimago itu tuh ngecek apakah jurnal tersebut tuh Scopus atau terindeks Scopus tidak. Terus cara ngeceknya gimana? Simple, kalian ini, kalian tinggal klik linknya. Ini agak lama ya. Intinya kalian tinggal klik linknya itu bakal mengarah ke website Sinta, terus kalian tinggal melihat kategorinya apa. Nah, kalau untuk Sinta sama Scopus itu sama dia. Semakin kecil nilainya, semakin bagus kualitasnya. Jadi kayak Sinta 1 itu, nggak bisa nih. Sinta 1 itu dia lebih tinggi dibandingkan Sinta 2, dan lebih tinggi dibanding Sinta 3 dan seterusnya. Begitu juga dengan Scopus. Gitu. Jadi, misalnya dapat artikel ilmiah dari Good Scholar, kalian takut kira-kira bagus nggak ya? Lihat jurnal-jurnal apa.
Nah, dari jurnal tersebut, kalian tinggal copy nama jurnalnya, cari Sinta, masuk atau enggak. Cara paling aman adalah langsung aja buka Sintanya, cari habis itu cari jurnal Sinta 1 atau Sinta 2. Ini saya coba saya coba buatkan. Demonstrasikan nih. Bisa nggak ya nih ya? Ini nih. Share screen. Ini udah kelihatan ya? Kelihatan kok, Kak. Nih, jadi kan tinggal sesimpel, oh iya, ini nama website udah berubah ya, Kemendikbud ya. Tinggal nyari Sinta, Kemendikbud, terus kan tinggal pilih mau jurnalnya Sinta mana. Kalau saya saranin sih Sinta 1 atau Sinta 2 ya. Anggap Sinta 1. Terus udah klik Sinta 1. Nih, ini udah Sinta 1 semua nih. Terus tinggal kalian pilih deh, kalian mau nyari tentang apa. Misalnya jurnalnya tuh tentang energi gitu. Tentang energi. Yang kalian search deh. Atau tentang atau kalian tuh tentang kimia, misalnya tentang topiknya tentang kimia. Cari saja tentang kimia nih. Muncul. Nah, kalian bisa nyari di sini. Cuma untuk nyari di sini kan agak kurang ini ya. Ibaratnya itu kurang efektif. Nah, saya saranin teman-teman tuh nyarinya di Garuda Ristek Brain atau di Go Scholar dulu. Nanti baru cek kira-kira jurnal tersebutnya sudah terintegrasi atau enggak. Ataupun cara paling mudahnya adalah lihat aja di website jurnalnya. Misalnya ini. Nih ya, saya coba tunjukin. Misalnya kayak gini. Kita mau nyari misalnya tentang topik TiO2 deh, misalnya TiO2. Nah, kalian misalnya mau ngambil ini nih, ekstrak antosianin. Nah, dari sini kan kalian bisa lihat nih sebenarnya dari jurnalnya. Nih, kalian tinggal lihat view originalnya. Kalian lihat dari website aslinya gitu. Apakah dari website asli itu sudah terakreditasi atau enggak? Nanti dia ada tulisan website itu terakreditasi atau tidak gitu. Nih, nah di sini terus kalian lihat di bagian home. Nah, di sini lihat indeksnya, ada nggak indeks Sinta? Nggak ada ya, berarti dia belum terindeks Sinta kayak gitu. Baru indeks ASEAN Citation Index. Nah, kalau jurnal-jurnal nasional atau berbahasa Indonesia, saya saranin yang terindeks Sinta. Dan untuk lihatnya, lihat aja website aslinya gitu. Kalau nggak, tinggal copy nama jurnalnya ke Sinta kayak gitu. Untuk Scopus bisa pakai Skimago linknya. Kira-kira kejawab nggak ini ya? Mau nanya lagi Kak, kalau misalnya kita tuh perlu sumbernya itu tentang potensi daerah nih, misalnya hal yang khas dari daerah suatu daerah. Nah, misalnya di sumbernya itu sedikit yang bahas kayak gitu. Kalau misalnya ada juga belum terindeks Sinta, itu bagaimana ya Kak? Apakah valid? Pertama lihat dulu, cari aja dulu. Kemungkinan pasti sudah ada. Terus yang kedua, kalau nih bener-bener nggak temu nih, ya udah apa adanya aja. Yang pasti setidaknya itu dapat dipertanggungjawabkan. Makasih Kak, alhamdulillah kejawab banget. Oke, selanjutnya silakan Kak Novia. Oke, ini banyak banget nih Kak Wahyu yang nanya nih, antusias banget nih. Oke, silakan untuk on microphone dan juga on kamera untuk Karang Jimbaran. Baik, sebelumnya selamat sore. Terima kasih sudah diberi kesempatan bertanya. Yang pertama, pertanyaan saya untuk tema KOPSI tahun ini kan tentang blue dan green economy. Nah, untuk
bidang teknik, setahu saya itu tidak terlalu sulit untuk melakukan penelitian, tapi saya sendiri biasanya melakukan bidang IPS. Nah, pas melihat juknisnya ini dan temanya tentang blue dan green Boleh diulangin economy. sekarang? Terus putus sih Oh saya. ya, ya jadi maksudnya tema kopsi tahun ini kan tentang blue dan green economy. Bagi saya untuk teknik itu kan tidak terlalu sulit untuk melakukan penelitian. Nah, saya ini kan bidang IPS biasanya. Dan saya merasa kesulitan dalam itu karena apalagi berkaitannya penelitian saya ini maunya tentang budaya. Nah, kalau misalkan berkaitan budaya ini, sisi mana yang bagus untuk diteliti dan bisa dikaitkan dengan ekonomi. Terus yang kedua, kalau misalkan penelitian ini tidak menghasilkan produk, apakah ada atau bisa lolos untuk dikopsi tahap pengiriman proposal? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, Silakan, yang Kak pertama Wahyu. itu agak panjang ya kalau ngejawab ya. Jadi butuh mentor yang lebih lanjut sebenarnya karena untuk menemukan apakah ada hubungannya atau tidak. Jadi saya coba jawab secara umum dulu ya. Jadi sebenarnya kalau lihat sendiri, sebenarnya blue economy itu apa sih? Terus green economy itu seperti apa? Udah digali belum? Sekarang ini. Udah tahu belum? Blue economy itu apa? Green economy itu apa? Belum. Nah, coba cari tahu dulu blue economy itu apa, green economy itu apa. Sepemahaman saya, kalau blue economy itulah dia itu potensi ekonomi yang belum banyak belum banyak digali sebenarnya. Jadi masih potensi untuk dikembangkan. Misalnya apa? Misalnya kalau kayak industri kreatif atau industri AI digitalisasi kan bisa. Bisa aja kita buat budaya itu digitalisasikan gitu. Itu blue economy. Terus green economy pasti dia menerapkan ekonomi sirkular. Dan yang namanya ekonomi sirkular pasti berkaitan erat dengan ISH sebenarnya. Jadi cuma bidang ekonomi. Jadi bagaimana bisa menghubungkan budaya tersebut agar benda ekonomi tinggi. Nah, penelitian tersebut bisa digali. Cuma untuk mengetahui apakah benar-benar berhubungan, terus sejauh mana kebaruannya itu perlu diskusi lebih lanjut sih. Jadi saya sarankan sekarang bisa diskusi dengan guru pembimbingnya ataupun diskusi dengan mentor yang ada supaya lebih dapat gitu. Karena ini masalah ide. Terus yang kedua tadi terkait ini ya, terkait apa kalau boleh diulangi? Kalau misalkan penelitian saya IPS terus maksudnya tetap ngirim, tapi kan ini kan enggak. Pertanyaan yang berikutnya, bila penelitian tidak menghasilkan produk, itu masih bisa nggak lolos ke tahap pengiriman selanjutnya? Ini perlu digarisbawahi gitu. Kalau ESA apakah harus menghasilkan produk ya? Produk seperti apa maksudnya, Karang? Ya, soalnya kan tahun kemarin inovasi kan. Nah, pas tahun ini juga kebetulan kok saya lihat blue dan green economy gitu loh. Nah, itu apakah membuat produk atau menghasilkan produk atau tidak? Kalau misalkan harus membuat produk itu apakah masih bisa lolos ke tahap berikutnya? Oke, mungkin lebih enak kalau ini kali ya di-share ini. Kita share lihat judul-judul sebelumnya ya. Kita fokus ke ESA. Yang judul yang pertama aja, upaya penurunan stres siswa SMA Negeri 81 menggunakan ASMR. Kira-kira ada produk nggak dihasilin di situ? Tidak ada. Ada nggak, Karang? Nggak ada, Karang. Jadi opsi itu tidak menekankan harus ada produk, tapi menekankan harus punya hasil penelitian. Hasil penelitian harus ada. Nah, kebetulan aja mungkin beberapa kayak yang bambu itu ada produknya. Terus yang etnomatematika tuh mungkin ada produk dalam berupa gambarnya. Tapi itu bukan menjadi tujuan utama. Yang pasti dia itu ada hasil penelitian dapat bertanggungjawabkan. Kecuali sekarang di FTR. Nah, FTR itu otomatis udah ada produk sebenarnya. Produknya gitu. Nah, tapi produknya bukan berarti produk harus ngebuat ya. Karena kalau kita lihat yang comparison of blood, urine, dan human saliva itu kan penelitian membandingkan, penelitian komparasi hasil gitu. Sekali lagi, dia tidak memiliki produk yang untuk dijual gitu, tapi dia memiliki produk berupa hasil penelitian. Nah, meskipun FTR itu kan fokusnya untuk merancang ya, untuk perancangan. Jadi untuk menjawab secara singkatnya, apakah harus ada produk? Enggak, tidak wajib ada produk.
Tapi kalau misalnya FTR sangat disarankan ada produk karena ini kan tentang perancangan. Tapi poin terpentingnya adalah ada hasil penelitian yang dihasilkan dari metode yang ilmiah, terus metodenya tersusun secara sistematis kayak gitu. Kira-kira kebayang nggak, Karang? Kebayang, Kak. Terima kasih jawabannya. Oke, sama-sama. Selanjutnya silakan Kak Davia pilih. Oke, ini urut ya teman-teman, harap mengantri. Selanjutnya ada Sita Utami Dewi, silakan untuk menyalakan mikrofonnya dan bertanya kepada Kak Wahyu. Baik Kak, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sita Utami dan terima kasih banyak atas presentasinya tadi, dan dari pemaparan tadi saya ada beberapa pertanyaan dan juga bakal menyinggung tentang pengalaman-pengalaman sebelumnya, yaitu terutama pada bab 4, yaitu fokus besarnya terkait visualisasi data dan juga penarikan kesimpulan. Nah, pertanyaan saya, misalnya kita sudah berhasil mendapatkan beberapa data dari beberapa pengujian. Kemudian untuk visualisasi datanya kan ada dari tabel atau diagram-diagram lainnya. Nah, kira-kira gimana kriteria yang tepat, misalnya data tentang ini divisualisasikannya bagaimana, dengan metode yang bagaimana, atau dengan visualisasi melalui diagram yang seperti apa. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, ya ini misalnya ada tentang penarikan kesimpulan dan kita mendapatkan hasil pengujian dari beberapa variabel terikat, kemudian ada juga beberapa variabel bebas yang kita ujikan di sana. Nah, misalnya dicari efektivitas tertinggi, namun nilainya dari variabel bebas itu terhadap variabel terikatnya itu berbeda-beda. Nah, karena nilainya berbeda-beda dan tidak linear, kira-kira metode yang bagaimana yang paling tepat untuk menentukan atau menarik kesimpulannya. Sehingga kita kan bisa melihat grafiknya atau dari visualisasi data, kemudian kita tarik kesimpulannya. Namun ada beberapa kondisi yang memang kita tidak bisa hanya bergantung pada visualisasi data tersebut. Jadi apakah ada metode lain, misalnya menggunakan software atau bagaimana gitu Kak? Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya. Jadi yang pertama kayak untuk visualisasi data mana sih yang paling bisa dilakukan itu ya. Ini sebenarnya udah ada jawabannya gitu. Jadi, nah ini kayak kalau kalian pingin ngebuat visualisasi data, gunakan yang mana ya? Misal kalau kalian ingin menggunakan perbandingan, sangat amat disarankan menggunakan grafik batang. Kalau antar variabel. Terus kalau melihat perbandingan dari periode waktu tertentu atau melihat tren, menggunakan apa? Menggunakan garis. Kayak setahun, 2 tahun, itu melihat garis. Oh, ternyata dia trennya naik loh. Tapi kalau membandingkan antar variabel menggunakan batang kayak gitu. Terus kalau untuk melihat apakah dia terdistribusi secara normal tidak, menggunakan apa? Bisa menggunakan histogram. Kayak gini. Terus untuk melihat hubungan pasti menggunakan scatter plot atau yang biasa kita sebut sebagai regresi kayak gitu. Terus kalau melihat komposisi, ya gunakan pie chart. Misalnya kayak dari kuesioner 100 orang, oh ternyata 80% menyukai K-pop misalnya. Otomatis nggak mungkin kalian menggunakan batang kan. Lebih nyaman tuh menggunakan pie chart gitu. Itu aja sih melihatnya. Kalau perbandingan saya sarankan menggunakan batang. Kalau perbandingannya itu berdasarkan waktu atau melihat tren atau kecenderungan bisa menggunakan garis. Kalau melihat distribusinya bisa menggunakan histogram, melihat hubungan bisa menggunakan scatter plot atau regresi, untuk komposisi bisa menggunakan pie chart. Terus gimana kalau hasil kita itu beda-beda, terus kita bingung cara mengambil kesimpulan seperti apa? Sekarang pertanyaan saya balik. Kira-kira metode penentuan sampel sudah benar belum? Kira-kira ketika melakukan penelitian tersebut udah ada dasar belum? Kenapa sampel tersebut diambil dan jumlahnya berapa? Udah ada belum, Sita? Untuk pengambilan sampelnya biasanya sudah ditentukan gitu Kak, entah berdasarkan referensi jurnal sebelumnya, jadi udah ada beberapa variabel yang bakal diujikan, dan kemudian kami berdasarkan jurnal tersebut, jadi kami menguji dengan beberapa sampel tersebut. Oke, sekarang kondisi lab-nya, ini penelitian di lab kah? Atau lapangan? Ya, di lab. Apa kondisi lab-nya sama? Maksudnya kayak suhunya, terus komposisinya, bahannya, sama nggak? Tidak bisa dipastikan, karena suhu juga
Nggak bisa. Nah itu, jadi ini permasalahan yang ada di penelitian laboratorium. Karena hasil penelitian seseorang itu ketika di tempat lain itu bisa jadi berbeda karena kondisi labnya berbeda. Jangan gitu, dengan kondisi lab yang sama aja bisa menghasilkan hasil yang berbeda pula. Maka penting untuk mengetahui variabelnya itu benar-benar berpengaruh tidak. Jadi saran saya lihat dulu apakah benar-benar variabel tersebut yang berpengaruh. Caranya seperti apa? Kita bisa melakukan penelitian review. Jadi baca artikel review, kan ada 5 penelitian ya. Jenis penelitian ada deskriptif, eksperimental, korelasional, ada review. Nah, review itu untuk membantu. Kira-kira apakah benar variabel ini berpengaruh? Jadi cari aja artikel review. Artikel review misalnya comparison blood in COVID-19 patient misalnya gitu. Lihatlah mana variabel yang paling sering muncul. Dari itu akhirnya bisa ditentukan, oh ini benar-benar variabelnya. Nah, terus kita coba variasikan nih. Nah, sekarang kalau variasikannya, kalau misalnya gitu, saya sekarang tidak menggunakan tiga variabel. Karena kalau 3 variabel, misal satunya 10, terus yang keduanya 5, terus yang ketiganya itu 7. Kira-kira mana yang benar ya? Kan ini naik kan? Maka usahakan minimal 5, agar bisa melihat kecenderungan variabelnya. Jadi, tidak menggunakan 0, 1, 2, 3, bisa aja menggunakan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Setidaknya bisa mengambil kesimpulan gitu. Begitu. Itu untuk penelitian lab. Meskipun kalau nambah variabel berarti efek sampingnya lah menambah biaya ya gitu. Maka itu sekali lagi saya tekankan, penelitian itu adalah mencari mana yang belum diteliti sama kemampuan peneliti. Irisannya di mana gitu. Kira-kira kalau variabelnya ini worth it nggak ya diteliti ya, terus kira-kira saya mampu nggak, itu harus didiskusikan. Terlebih opsi kan nggak dapat dana ya, nggak dapat pendanaan penelitian, jadi harus benar-benar lihat. Kira-kira kebayang nggak Sita? Kira-kira saya kebayang Kak, berarti untuk sekaligus mencari akurasi untuk penambahan variabelnya gitu, jadi bisa ditambah lagi variabelnya, kemudian dibandingkan juga dengan referensi sebelumnya, untuk menyesuaikan juga dengan kondisi lab atau variabel kondisi lingkungan di sekitar tempat kita pengujian kayak gitu ya Pak. Bukan nambah variabelnya sih, maksudnya kayak bukan menambah jumlah variabel tapi menambah ininya nilai di variabelnya gitu. Kalau jumlah variabel kan kayak 1 variabel jadi 2 variabel gitu. Kak, terima kasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Oke, silakan untuk penanya berikutnya kepada Saudara Hufaiz. Silakan untuk menyalakan kamera dan juga mikrofon terlebih dahulu. Ya, halo Kak, Assalamualaikum. Maaf, nggak bisa on kamera. Ya, langsung saja. Halo Kak, terdengar? Terdengar. Oh ya, yang pertama Kak, yang saya mau tanyakan, kan di panduan itu di metodologi penelitiannya itu kan dibatasi 4, ada waktunya kapan, kemudian sumber datanya, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis datanya. Saya kan ikut tahun lalu, pas di reviewnya itu, di hasil reviewnya itu diminta juga langkah selain dari 4 itu, misalnya dia minta jenis penelitiannya apa. Apakah boleh ditambah, misalnya kan sudah ada 4 di situ, misalnya waktunya, sumbernya, teknik pengumpulannya, dan teknik analisisnya, bisa ditambah lagi misalnya jenisnya, jenis penelitiannya apa. Kemudian yang kedua Kak, logbooknya bentuknya gimana, maksudnya kan apakah ada satu contoh atau satu logbook yang benar itu yang bagaimana. Terus yang ketiga Kak, perumusan masalah disampaikan dengan kalimat deklaratif. Bagaimana contohnya itu yang seperti itu? Ya, itu saya dulu Kak. Oke, untuk yang metode, kalau boleh tahu dulu Hufaiz ikutnya pas kelas berapa? Kelas 10 Kak. Kelas 10. Dari SMA di Pontianak? Man 1 Sopeng, Sulawesi Selatan Kak. Cuma enggak lolos itu ya, lolos penelitian saja Kak, masuk penelitian. Oke, ini untuk metodenya yang sudah saya bahas, boleh nggak selain yang tadi itu? Boleh, dan emang sebaiknya dimasukin gitu. Jadi masukin dulu jenis penelitiannya apa. Penelitiannya itu kualitatif atau kuantitatif.
gitu. Terus kalau misalnya mau kualitatif yang seperti apa? Kan kualitatif kan banyak ya jenisnya, entah itu deskripsi, eksperimental dan sebagainya. Terus masukin juga sumber data, waktu, lokasi dan prosedur penelitian. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan apakah boleh dimasukin, ya boleh-boleh aja dan sangat disarankan untuk dimasukin supaya lebih jelas metodenya. Terus yang kedua tentang ini ya, deklaratif tadi ya, rumusan masalah deklaratif ya. Iya, Kak. Nah, rumusan masalah itu kan bisa berupa pertanyaan penelitian dan boleh aja menggunakan pertanyaan penelitian yang tidak deklaratif. Artinya kayak bagaimana gitu. Jadi nanya aja bagaimana bla bla bla. Terus kalau mau yang pernyataan atau deklaratif itu seperti apa? Lebih mudahnya dia itu harus menunjukkan research gap-nya dulu gitu. Kamu harus tahu dulu celah penelitiannya seperti apa. Jadi akan jelas kalau penelitian ini akan mencari tahu atau mengkaji gitu, mengkaji bagaimana mengkaji terkait potensi, misalnya potensi penggunaan zat A sebagai pendingin pada sel surya. Itu kalau misalnya menggunakan pernyataan. Cuma saya sarankan tidak menggunakan pernyataan sih, lebih mudah menggunakan kata tanya bagaimana, dan itu bisa bersifat deklaratif asalkan spesifik menanyakannya. Misalnya kayak bagaimana potensi zat A sebagai bla 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 terhadap apa gitu. Jadi bisa deklaratif asalkan pertanyaan penelitiannya tuh spesifik kayak gitu. Kira-kira kebayang nggak, Face? Kalau tahun lalu Kak, pertanyaannya itu dalam bentuk kalimat tanya. Cuma pas review dia minta kalimat deklaratifnya itu. Nah, sekarang pertanyaan sudah spesifik belum? Boleh di ini kan nggak? Boleh dicontohkan nggak? Kira-kira kemarin pertanyaannya seperti apa? Kalau yang lalu Kak, saya kan membuat suatu produk aplikasi. Saya bertanya bagaimana bentuk penerapan aplikasi PPROF application berbasis Android untuk meningkatkan pembelajaran matematika. Terus di hasil reviewnya dia minta jangan menggunakan kalimat tanya tetapi penggunaan kalimat deklaratif. Oke. Sebenarnya kalimat tanya itu bisa deklaratif kalau spesifik. Jadi sebenarnya bukan bagaimana penerapan, tapi bagaimana efektivitas. Karena kalau masalah penerapan otomatis itu tuh akan kata kuncinya itu apakah dia efektif atau tidak efektif sebenarnya Face. Jadi sarannya itu sebenarnya dia bakal bisa jadi deklaratif kalau dia spesifik. Ini katanya kayak bagaimana efektivitas bla 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 terhadap apa gitu. Karena kalau tadi nanya tentang bagaimana penerapan itu sebenarnya dimasukkan ke konsepnya gitu. Atau sebelum pertanyaan sebelumnya misalnya kayak bagaimana rancangan. Nah, itu baru bisa masukin untuk awalnya. Terus kalau seandainya kayak nggak mau Kak, saya mau bener-bener dia harus pernyataan. Kan harus pernyataan nih, harus yang deklaratif. Terus bentuknya seperti apa? Ya tinggal bilang aja. Kalau kalian baca kayak artikel ilmiah di jurnal tuh kan dia ada rumusan masalah. Cuma dia deklaratif. Langsung aja bilang rumusan masalahnya gini. Dia bilang gini. Penelitian ini akan mengkaji gitu misalnya, akan mengkaji atau akan menilai terkait efektivitas bla 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 terhadap peningkatan minat belajar ini gitu. Terus penelitian ini terkait efektivitas ini misalnya belum ditemukan lagi sumber literaturnya karena apa gitu, atau sangat minim ditemukan sumber literaturnya sehingga penelitian ini dilakukan dengan berbasis permasalahan tersebut. Kira-kira kebayang nggak? Iya Kak, ya. Nah, jadi sebenarnya tinggal mengubah kalimat tanyanya menjadi inti research problemnya seperti itu. Tapi sebenarnya kalimat tanya juga boleh kok, asalkan spesifik. Terus contoh logbook ya. Iya. Mana ya contoh logbook ya? Sebenarnya contoh logbook itu sederhananya tinggal nomor, langkah-langkah atau kegiatan kalian, terus tanggalnya, dokumentasi fotonya, sama para guru pembimbing. Gitu aja sebenarnya. Ini saya coba cariin contohnya ya. Ada nggak ya? Nah, ini. Ini misalnya nih logbook ini
logbook yang dilakukan sama bimbingan saya dulu. Jadi kayak tuliskan logbook kegiatannya apa, namanya siapa, nomor induk sekolahnya apa, bidangnya apa, judul penelitiannya apa. Jadi sederhana diary sebenarnya, nomor, tanggal, kegiatannya ngapain, terus dokumentasi fotonya, terus para guru pembimbing. Sesederhana itu. Yang penting ada tanggal, kalian ngapain aja, terus buktinya apa, terus tangan pembimbingnya seperti apa. Nanti ada pas mereka ngambil data misalnya gitu. Jadi kayak gitu, sesimpel itu logbook penelitian. Jadi semacam buku diary. Kira-kira kebayang nggak? Oke Kak, siap. Bisa satu lagi Kak. Silakan. Misalnya Kak, saya ambil penelitian kayak survei misalnya. Terus yang menjadi masalah ketika informan kuncinya tidak mau memberikan data. Apa yang harus dilakukan sebagai peneliti? Dia tidak ingin memberikan datanya gitu. Iya Kak, misalnya kan ada pra-lapangan atau pra-penelitian. Pas di pra-penelitian sudah konsultasi dengan mereka, maksudnya mereka mau. Pas pada tahap penelitian tidak mau. Apakah kami harus ubah judul atau kami harus ubah informannya, atau padahal ini adalah informan kunci? Kalau saya pasti menggunakan snowball sampling, jadi nanyain dulu kira-kira ada informan kunci lain nggak sebagai cadangan. Tapi kalaupun misalnya nggak ada, harus cari tahu dulu. Nah ini seninya dalam meneliti. Kamu pas buat penelitiannya sudah buat etika clearance belum? Iya Kak. Udah buat etika clearance? Oh yang iya. Etika clearance itu menyatakan bahwa informannya itu mau. Jadi sebelum proposal tersebut disubmit tuh, kalau udah nanyain dulu, udah ada bukti bahwa informan itu mau. Iya Kak, maksudnya kan di awal di pra-lapangan itu yang itu tadi etnik perjanjian dengan informannya sudah. Pas di tahap pelaksanaan tidak mau diwawancarai, misalnya kita mengambil satu suku misalnya, terus mereka tidak, pada tahap pelaksanaan itu tidak mau, padahal kami sudah lakukan pra-lapangan dan mereka setuju. Pas di tahap pelaksanaan mereka karena satu hal mungkin mereka mundur, jadi padahal yang kami ini adalah informan kuncinya dari suatu masalah misalnya. Oke. Untuk informan kuncinya, kalaupun nggak mau tahu, nggak mau memberitahu, pertama, tuh. Oke, kalau misalnya informan kunci nggak mau, sebenarnya harus cari tahu dulu sih kenapa dia nggak mau. Kalaupun misalnya ini agak pelik ya. Kalau misalnya dia benar-benar nggak mau, coba sarankan kalau gunakan ini. Ya. Iya Kak, kenapa Kak? Oke, pertama coba lihat ini dulu. Cari tahu dulu alasan kenapa dia nggak mau, apakah bisa diselesaikan atau tidak. Kalaupun nggak bisa diselesaikan, coba pakai snowball sampling, cari informan kunci yang lain. Seandainya pun dia nggak mau, coba bujuk dengan cara mereka dianonimkan. Itu boleh kok. Dalam penelitian itu boleh kok informan kunci dianonimkan. Jadi nggak ada namanya, cuma keterangan-keterangan apa aja, itu boleh. Gitu. Dibujuk aja sih solusinya, sama cari informan yang baru. Iya Kak, siap. Makasih Kak. Oke, terima kasih Hafiz. Dan mungkin ada sisa 2 pertanyaan lagi ya Kak. Dan ini yang terakhir ada dari Saudara Rama dan juga Saudari Nadia. Silakan untuk Saudara Rama terlebih dahulu untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya, Kak. Apabila dalam lomba opsi kali ini, kita melakukan sebuah penelitian yang menghasilkan sebuah produk. Namun produk itu sebatas prototipe dan diuji secara simulasi. Apakah itu boleh, Kak?
Oke, bidangnya apa dulu nih? Mungkin kalau misalkan di bidang FTR. Oke, apakah simulasi itu simulasi saja boleh? Boleh. Tapi tergantung lagi produknya ya, prototipe seperti apa ya. Kalau prototipenya itu misalnya pada hewan ataupun pada manusia, jadi selain ada simulasi, usahakan tambahkan data ke user, penilaian terhadap user. Kayak gitu. Karena itu penting banget dibanding simulasi. Simulasi kan hanya secara komputasi ya. Nah, kalau bisa tuh ada penilaian secara user. Itu yang bisa memperkuat kalau alat tersebut bisa digunakan atau tidak. Gitu. Kira-kira kejawab nggak, Rama? Kalau untuk misalkan penilaian secara user itu gimana Kak? Lebih jelasnya. Pakai kuesioner. Oke, terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih Rama dan juga Kak Wahyu. Dan pertanyaan terakhir dari saudara Nadia, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadia Ursula. Jadi, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama tuh, sebenarnya gimana sih membuat judul yang efisien? Karena kan kalau lihat kan, tadi kan ada tipsnya itu, jumlah katanya itu 12 sampai 20 kata. Tapi kalau dilihat tuh, kayak finalis tadi tuh mungkin ada judul yang bisa lebih dari 20 kata gitu. Nah, itu tuh sebenarnya yang efisien tuh bagaimana? Apakah harus jumlah harus banyak, harus panjang gitu judulnya, atau intinya itu judulnya itu harus ada tujuannya, harus ada metodenya, dan sebagainya gitu. Nah, untuk yang kedua, itu apakah visualisasi data langsung itu dengan real-time DAQ atau data acquisition, itu apakah diperbolehkan? Umumnya kita tuh mencatat terus memasukkan data pada tabel, lalu dihitung dengan metode tertentu yang hasilnya akan dibuat grafik gitu. Nah, terima kasih Kak. Oke, yang saya tangkap itu masalah judul ya. Apa kalau judulnya itu? Yang pertama judul. Oke, sebenarnya judul itu kayak love-hate relationship ya. Jadi kayak kita ngambil panduannya minta 10, kadang-kadang nggak bisa 10 gitu kan. Jadi saran saya kalau bisa usahain patuhin panduan. Kalau panduannya minta 10, 10. Tapi kalaupun sangat-sangat terpaksa nggak bisa, usahakan seminimal mungkin sekitar dari diminta panduan. Kalau panduannya minta 10, usahakanlah 12 atau 15. Jangan sampai kayak 20 gitu. Usahain gitu. Buat seefektif mungkin. Kayak gitu. Terus yang kedua ketiganya boleh diulang pelan-pelan. Mbak, saya agak menangkap. Kalau yang kedua itu, apakah visualisasi data langsung dengan real-time DAQ atau data acquisition itu, apakah diperbolehkan? Umumnya tuh kita tuh mencatat terus, memasukkan datanya pada tabel gitu, lalu dihitung dengan metode tertentu yang hasilnya akan digrafikan. Jadi itu real-time DAQ itu boleh nggak? Kalau visualisasi datanya gimana? Putus-putus soalnya. Itu dengan real-time DAQ, data acquisition. Jadi itu datanya itu langsung gitu loh, otomatis gitu. Itu data acquisition. Nah, kemudian nanti kita analisis, catat terus masukin pada tabel, lalu dihitung dengan metode tertentu yang hasilnya akan di grafik gitu, dibentuk grafik gitu. Itu apakah boleh dengan DAQ, sistem DAQ gitu Kak? Datanya data simulasi kah maksudnya? Nah, dia tuh semacam kayak proses ini sih Kak, apa namanya, data acquisition tuh kayak dia tuh ngumpulin data gitu, diproses sendiri gitu. Jadi nanti kita tinggal menganalisis, kemudian kalau misalnya mau dibentuk grafik, tinggal kita bentuk gitu. Oke. Untuk visualisasi data, sebenarnya itu tergantung preferensi penelitinya. Yang penting dia bisa menggambarkan gitu. Makanya tadi kalau misalnya saran saya kalau misalnya untuk membandingkan sesuatu gunakan grafik batang dan sebagainya. Terus kalau menggunakan software apa itu bebas. Kalian bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan Origin, terserah. Yang penting data tersebut tervisualisasikan. Nah, kalau let's say misalnya data tersebut data simulasi ya. Data simulasi kan banyak banget ya.
anggap kayak kalian penelitian tentang matematika, terus gunakan data scientist pakai 1000 data. Terus gimana kalau datanya banyak banget, ya pakai histogram tuh bisa, atau pakai grafik garis tuh bisa, karena itu tepat untuk jumlah data yang banyak. Kira-kira ngejawab nggak? Soalnya agak putus-putus saya tadi. Oh iya Kak, dijawab Kak. Sama ini Kak, yang soal judul tadi, itu kan jumlah katanya kan berdasarkan panduan nih Kak. Nah, sebenarnya tuh judulnya ini intinya itu harus ada kayak tentang metodenya, tujuan akhirnya gitu, atau isinya apa gitu untuk judul, inti utamanya gitu. Judulnya itu gimana? Oke, Mbak Novia kira-kira nangkap nggak? Soalnya putus-putus saya, Mbak. Benar Kak, saya ubah device. Tes Kak. Oke. Jadi itu apa namanya? Maaf, karena dia mantul suaranya. Dong. Nah, ya jauh-jauh lebih clear di sini. Oke. Jadi itu yang untuk judul kan, kalau untuk jumlah kata kan bebas nih, intinya berdasarkan buku panduannya. Nah, untuk judulnya itu intinya itu harus ada kayak metode, tujuannya gitu, atau ada hal lain gitu. Inti judulnya itu apa? Oke. Inti judulnya ya. Ya, di device ini lebih clear soalnya tadi itu. Oke, inti judulnya. Sebenarnya itu seni juga sih sebenarnya. Jadi tergantung penelitiannya. Cuma kalau sepengalaman saya ya, dan ini kebiasaannya saya, pasti yang pertama itu kalian mau ngapain gitu. Mau ngapain. Terus yang kedua, metodenya apa. Terus hasil akhir yang menjawab temanya itu apa. Misal kayak tadi mau ngapain. Misal kayak bimbingan saya si Doni sama Harun. Dia pengen ngapain? Dia pengen mengeksplorasi gitu. Supaya nunjukin penelitian itu mau kualitatif atau kuantitatif. Atau kayak yang COVID-19 tadi, comparison, perbandingan. Atau misalnya kayak pengaruh. Jadi kayak nunjukin dulu, kayak itu mau ngapain. Gitu. Terus mau ngapain terhadap apa. Misalnya kayak eksplorasi objeknya terus. Eksplorasi batik Reok Ponorogo. Nah, baru tujuannya untuk apa? Untuk pengembangan batik, motif batik secara digital. Nah, habis tujuan bisa masukin lagi tuh ke temanya. Cuma karena kemarin terlalu panjang, jadi temanya itu di-cut. Tapi kalau misalnya cukup, bisa masukin misalnya kayak pengaruh penambahan A terhadap zat 1 untuk meningkatkan pertumbuhan ganggang, misalnya pengganggang. Itu cukup. Tapi kalau misalnya masih punya spare kata, bisa dihubungkan dengan tema. Misalnya kayak meningkatkan pertumbuhan ganggang demi meningkatkan ocean blue misalnya, demi meningkatkan blue ekonomi gitu. Atau demi apa sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam blue ekonomi misalnya gitu. Itu bisa. Cuma kalau sampai ke tujuan aja itu boleh. Jadi kebiasaan saya itu adalah apa yang pengen kalian lakukan, objeknya apa, metodenya itu seperti apa, terus langkahnya itu seperti tujuan akhirnya seperti apa. Tapi itu nggak pakem ya, karena judul tuh bisa aja berbeda gitu. Kayak gitu. Oke Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Nadia dan juga Kak Wahyu, dan mohon maaf teman-teman yang ingin bertanya, karena keterbatasan waktu kita tidak bisa menambah pertanyaan, dikarenakan sekarang sedang waktunya puasa ya teman-teman, pasti di sini teman-teman udah pada kepengen cari takjil sendiri-sendiri nih. Jadi mohon maaf, sesi dari Mega Seminar Opsi, Diskusi dan juga Tanya Jawab kita akhiri. Dan di sini saya izin menyimpulkan sedikit ya terkait dengan materi yang dipaparkan oleh Kak Wahyu. Yang pertama adalah opsi terdiri dari 3 bidang, yaitu ada ISH, MST, dan juga FTR. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan teman-teman untuk bisa menciptakan sebuah ide ataupun topik penelitian yang baik. Di antaranya yaitu carilah masalah yang sedang tren atau sedang urgent untuk diselesaikan. Lalu terdapat berbagai macam sistematika laporan KOPSI dan juga struktur tulisan karya ilmiah. Di antaranya adalah bagian pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan maupun saran. Nah, tadi juga dijelaskan oleh Kak Wahyu bahwa dalam latar belakang kita harus mencakup
dari umum ke khusus, permasalahan dari umum ke khusus, lalu juga memuat urgensi penelitian serta masalah umum yang akan dibahas. Selain itu juga dijelaskan terkait dengan perbedaan antara penelitian kuantitatif dan juga kualitatif, metodenya diantaranya yaitu di kuantitatif kita dapat mengetahui hubungan antara dua variabel, sedangkan di kualitatif kita cenderung lebih mengeksplorasi dan juga mendeskripsikan sebuah fenomena yang akan kita teliti. Nah, itu tadi teman-teman ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dari Kak Wahyu. Semoga dari paparan materi yang telah disampaikan oleh materi kita yang sangat luar biasa ini akan dapat meningkatkan semangat kita dan juga pengetahuan kita di bidang penulisan dan juga penelitian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Wahyu atas paparan materi yang telah disampaikan dan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bersedia untuk hadir. Dan dengan berakhirnya sesi penyimpulan ini, maka berakhir pula sesi Mega Seminar Opsi tahun 2022. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan hasil record ini akan diunggah di YouTube ya, teman-teman. Nanti tinggal ditunggu aja pengumumannya di grup. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih semuanya. Sukses ya opsinya. Terima kasih Kak atas materinya. Kak. Oke, sama-sama. Kak. Semangat opsinya gitu. Terima kasih, Kak. Selamat berbuka puasa teman-teman semuanya.